إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kami sampaikan hormat dan juga salam kepada para pengurus di Masjid Raya Cibubur Tantri yang senantiasa melaksanakan program-program BKM, program-program makmuran masjid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan untuk senantiasa memakmurkan masjid ini dengan berbagai macam aktivitas yang menunjang ibadah jemaah, berkhusus warga komplek Cibubur. Kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang baik ini, di waktu yang mulia, waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmat Islam sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala memelihara sholat lima waktu, sholat berjamaah, terutama waktu-waktu yang memang memiliki istimewa seperti sholat subuh, di mana kebanyakan orang memiliki masa berat untuk melaksanakannya, dan waktu-waktu yang lain seperti sholat isya, di mana juga orang umumnya berat melaksanakannya. Dan tentu di waktu-waktu yang dimana orang berat melaksanakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri keutamaan khusus, bahwa memang waktu-waktu itu punya keutamaan dibandingkan dengan waktu yang lain. Maka salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji fikih ketenagakerjaan atau disebut dengan istijarah adami, ya, atau perhubungan. Kalau bahasa fikihnya ijarah itu yang menjadi objek itu kan bisa manfaat, bisa juga manfaat daripada barang, bisa juga jasa yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang, ya. Maka kalau objeknya itu adalah jasa, maka orang yang memberikan jasa itu disebut al-ajir. Seperti pekerja itu disebut al-ajir, ya. Karyawan disebut al-ajir. Nah, dokter yang memberikan jasa juga disebut al-ajir, ya. Hanya ada al-ajirul mushtaq, ya. Ada al-ajirul mustaqil. Al-ajirul mushtaq itu artinya semua orang bisa memanfaatkan jasanya, tidak terikat pada satu instansi ataupun satu pihak. Nah, kalau objek yang dijual atau disewakan itu adalah berupa manfaat barang, maka barang tersebut disebut sebagai al-ain al-musta'jarah. Al-ain al
sudah jauh. Jadi barang atau manfaat dari barang yang disewa. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dahulu kita akan membahas tentang ayat dan juga hadis yang berbicara tentang bekerja, kerja dan mencari rezeki. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah. Dalula itu artinya mudah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah wa kulu min rizqihi, dan makanlah sebagian dari rezeki. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, di sini wajah istidlalnya adalah tentang bekerja itu dalam firman-Nya famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Jadi Allah sudah siapkan bumi ini mudah untuk kita lalui, untuk kita tempati, untuk kita berjalan di atasnya, ya, itu mudah. Jadi tidak ribet, ya kan? Kita bisa berkendara lagi sekarang, ya, zaman dulu saja, ya, orang melakukan perjalanan bisnis sangat jauh, ya, jauh sekali, padahal infrastrukturnya ya apa adanya. Tapi perjalanan bisnisnya itu jauh-jauh. Nabi kita Muhammad SAW saja yang melakukan perjalanan bisnis di saat usianya masih sekitar 16 tahun itu sudah keluar negeri. Kalau sekarang ke Syam, dengan ke Syam itu kan Palestina, di Lebanon, Suriah itu adalah Syam. Itu dari Makkah yang sekarang Arab Saudi. Tentu perjalanan yang jauh, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan bumi ini dzalula, ya, mudah bagi kita untuk mencari rezeki. Famshu, maka Allah perintahkan untuk kita berjalan, bergerak. Tidak boleh mager, ya, tidak boleh malas bergerak. Kita harus berjalan dalam rangka apa? Wa kulu rezeki, ya, supaya kita bisa makan. Dan makanlah dari apa yang Allah sudah sediakan, dari rezeki yang sudah Allah siapkan. Asalkan kita mau jalan dan kemudian mencari rezeki. Dan ketika kita mencari rezeki itu harus ingat, di ujung ayat ini Allah mengatakan wa ilaihi nusyur, ya, kita ini nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat mencari rezeki ingat rambu-rambu yang disampaikan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kita akan kembali kepada Allah setelah kita dibangkitkan. Wa ilaihi an-nusyur. Ini menjadi pengingat, ya, bahwa kita boleh mencari nafkah, mencari uang sebanyak-banyaknya, ya, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, tapi ingat, ya, wa ilaihi nusyur, kita akan tetap kembali kepada Allah. Makanya saat kita mencari uang, mencari rezeki, itu harus ingat rambu-rambu, ya, rambu-rambu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 10 yang kedua, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah tempatkan kamu di atas muka bumi, wa ja'alna lakum fiha ma'ish, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu apa? Sumber penghidupan, ma'ish. Jadi Allah sudah siapkan itu sumber penghidupan supaya kita bisa hidup di bumi ini. Qalilan ma tashkurun. Nah, ini sebagai pengingat buat kita, tapi kadang-kadang kita ini jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan amat sedikitlah kamu yang bersyukur. Ya. Nah, maka jangan lupa setiap pagi, setiap sore, ya, kita selalu bersyukur setiap saat malah. Maka di antara
doa yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya tetap dianggap sebagai hamba yang bersyukur, supaya tetap dicatat sebagai hamba yang bersyukur, ya, Nabi mencontohkan doa setiap pagi, Allahumma ma'asbah habibin ni'mati. Ya Allah, tidak ada satu pagi pun, ya, yang aku diberi nikmat, au bi ahadin min khalqik, atau aku bersama orang yang salah satu dari ciptaan, ya, au bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika, maka semua korban itu adalah darimu semata dan tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu wa lakal syukur, maka bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Nah, itu kata Nabi SAW, kalau seseorang mengucapkan doa itu, ya, di pagi hari kemudian di sore hari dengan redaksinya Allahumma ansari, ya, maka dia dicatat sebagai orang yang bersyukur sepanjang hari itu. Ya, dia dicatat sebagai orang yang bersyukur sepanjang hari. Nah, itu surat Al-A'raf. Nah, ini kita juga tentu harus pandai-pandai bersyukur karena Allah sudah siapkan ma'isyah, ya, sumber penghidupan yang bisa kita gali, yang bisa kita cari. Kemudian surat Hud ayat 6, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada binatang melata pun, ya, binatang melata ini yang dimaksud adalah kalau dari tafsir itu segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Ya, itu bisa binatang, bisa manusia dan seterusnya. Illa 'ala Allahi rizquha, melainkan rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, ya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Jadi kalau ada semut misalnya cari rezeki itu bawa makanan, ya kan? Dapatnya dari mana itu dan kemudian disimpannya di mana makanan itu, Allah tahu. Ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kita, apalagi kita manusia, pasti Allah tahu kita sumbernya dapat dari mana, kemudian disimpannya di mana. Mustaudah itu ya gudang, tempat penyimpanannya di mana, berangkasnya di mana, kira-kira. Nah, apakah misalnya kemudian berangkas itu disimpan begitu saja, ditumpuk, ya? Nah, apakah ada di antara simpanan itu yang diinfakkan, dizakatkan, ditunaikan kewajibannya, ya? Apakah kemudian tempat penyimpanan itu mengandung unsur ribanya dan seterusnya? Itu Allah SWT tahu. Kullun fi kitabim mubin, kata Allah, semua yang tertulis dalam kitab yang nyata, dalam Lauhul Mahfuz, karena segala sesuatu itu tercatat di Lauhul Mahfuz, ya. Segala sesuatu tercatat di Lauhul Mahfuz, amal perbuatan kita, ya, bagaimana kita mencari harta, mencari uang dan seterusnya. Itu surat Hud ayat 6. Kemudian surat Ghafir ayat 64, Allah berfirman, Allahu alladzi ja'ala lakum al-ardha qarara. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa sawwarakum, dan membentuk kamu, ya, fa ahsana suwarakum, lalu membaguskan rupamu. Wa razaqakum min thayyibat, serta memberikan rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu adalah Tuhanmu. Tabarakallahu rabbul alamin, maha agung Allah, Tuhan semesta alam. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan bahwa tempat atau bumi ini sudah dijadikan untuk kita menetap. Jadi tidak ada tempat yang lain. Tidak dengan planet Mars atau planet-planet yang lain yang ada di tata surya kita ini. Tidak ada tempat yang cocok untuk kita tinggali, kecuali bumi. Karena Allah sudah tegaskan beberapa kali dalam Al-Quran, Allahu alladzi ja'ala lakumul ardha qarara, ini bumi tempat kita menetap. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap.
wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu. Jadi rupa kita ini adalah kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, yang rupanya itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Setelah itu Allah beri kita rezeki, wa razaqakum minat thayyibat, dan Dia memberikan rezeki kepada kita thayyibat, dari hal-hal yang baik. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhanmu. Jadi dengan Allah, di sini menegaskan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, menyediakan rezeki bagi kita, ini Allah ingin menegaskan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum, bahwa Allah itu adalah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan alam semesta ini termasuk segala isinya, dan Allah lah kemudian yang bisa jadi menghilangkan itu, jadi Allah ingin menegaskan kerububiyahannya kepada kita, kepada umat manusia. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah berfirman. Kemudian ayat 70 Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan bani Adam, anak-anak Adam, manusia. Wa hamalnahum, dan kami angkut mereka di daratan, fil barri wal bahr, di daratan ataupun di lautan. Wa razaqnahum min thayyibat, dan kami mereka beri rezeki, dan kami beri rezeki kepada mereka thayyibat, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan mereka, kami beri kelebihan kepada manusia, 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi manusia sudah Allah beri kelebihan dibanding dengan makhluk yang lain, dibanding binatang dan seterusnya. Maka apa? Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rezeki. Dan di situ dikatakan minat thayyibat, banyak ayat Allah mengatakan minat thayyibat, wa razaqnahum minat thayyibat, dari yang baik-baik. Yang baik-baik itu banyak, maka tinggal kita cari saja. Tinggal kita cari, kemudian ingat rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki itu. Jangan sampai mencari rezeki yang haram, jangan sampai yang kita cari itu sumbernya adalah sumber yang haram, yang pendapatan yang haram. Baik itu misalnya dari jual beli yang haram, atau jual beli yang mengandung syubhat, atau transaksi-transaksi yang mengandung haram, dana-dana yang haram, dan seterusnya. Maka kita harus senantiasa mengingat itu sebagai rambu. Jadi Allah tadi dalam surat Al-Mulk itu yang menjadikan sebab manusia bisa makan itu karena ia berjalan berusaha mencari rezeki. Jadi seekor burung saja, nah itu dia berjalan, dia berusaha mencari rezeki, dan di pagi hari dia lapar, kemudian di sore hari dia kembali. Jadi itulah contoh tawakal yang benar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu bertawakal dengan benar, itu pasti kamu akan bertawakal seperti seekor burung itu, pagi hari mencari makanan dalam kondisi lapar, tabdu himason atau berbitona, lalu di sore hari dia dalam keadaan kenyang. Jadi itulah tawakal. Tawakal itu bukan berdiam diri, tapi apa? Dia keluar dari rumahnya, berjalan mencari rezeki dalam kondisi lapar, balik sore hari dalam kondisi kenyang. Kira-kira begitu. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, Nabi, Rasul, para Nabi dan para Rasul, dari mulai Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW itu nggak ada yang nganggur. Semuanya bekerja mereka. Nabi Adam bertani, Nabi Nuh AS berdagang, Nabi Daud pandai besi, Nabi Idris pandai tenun. Nabi kita Muhammad SAW pandai berdagang. Sekaligus waktu kecil atau remajanya, selain berdagang itu juga mengembala kambing. Jadi tidak ada istilahnya itu nganggur. Para nabi itu semuanya bekerja, semuanya bekerja dan tidak ada yang menganggur.
maka bekerja ini hukumnya wajib. Dan bekerja ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tapi apa? Menyangkut kebutuhan orang lain. Kita yang bekerja sebagai, katakanlah sebagai pengacara misalnya, ya, itu bukan hanya untuk kemaslahatan diri kita, tapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Membela hak orang lain misalnya yang terzalimi mungkin secara hukum. Ya, maka ketika kita bekerja itu, ya, ingatlah bahwa ya kita itu juga membantu orang lain. Artinya apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang menjadi karyawan misalnya di supermarket, ya, itu juga dalam rangka membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, ya. Apalagi yang kemudian memegang kebijakan, ya, yang menjadi pejabat misalnya di instansi pemerintahan, ya, yang di situ apa? Banyak urusan orang dipegang, maka laksanakanlah itu dengan sebaik-baiknya dan jadikan itu sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kita ini bekerja itu bukan hanya untuk diri kita. Di bidang apapun itu pasti ada sangkut pautnya dengan orang lain. Ya. Nah, makanya Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk ibadah. Jadi karena ibadah saja yang jadi tujuan ciptakan kita ini, ya maka jadikanlah semua aktivitas kita ibadah. Ya, maka sayang kalau kita cari nafkah kok niatnya cuma cari duit saja. Niatkan dari rumah, kita keluar dari rumah itu adalah dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah melalui apa? Melalui mencari nafkah dan kemudian menghidupi keluarga. Nabi juga mengatakan dalam hadis, "Inna asyrafal kasbi kasbur rajuli min 'amali yadihi." Sungguhnya usaha pekerjaan yang paling mulia itu adalah kasbur rajuli min 'amali yadihi, seseorang bekerja dengan tangannya. Ya. Jadi pekerjaan seseorang dengan tangannya, min 'amali yadihi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mencium, pada suatu hari pernah mencium tangan orang yang ya pekerja kasar. Ya, pekerja kasar ketika dia pegang tangannya, Nabi SAW pegang tangannya kasar dan ditanya bahwa memang dia pekerja kasar. Ya, itu artinya apa? Nabi SAW memuliakan orang yang bekerja dengan tangannya, walaupun pekerjaan itu pekerjaan kasar. Ya. Itu dimuliakan dalam Islam ketimbang orang yang minta-minta. Nah, bahkan ada dosa kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan mencari rezeki. Ya, Nabi mengatakan, "Inna minadz dzunubi ma la yaghfiruhu illa sa'yu fi thalabil rizq." Ada di antara dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah melainkan apa? Kecuali melalui mencari rezeki. Ya, bekerja, mencari nafkah. Dengan begitu kemudian ada dosa yang gugur karena kita mencari nafkah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam Islam itu bekerja itu adalah ibadah dan juga jihad. Nabi mengatakan dalam hadis, "Man qadda 'ala 'iyalihi kana mujahid fi sabilillah." Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia adalah mujahid di jalan Allah. Ya. Nah, bekerja ini hadirin sekalian adalah aktivitas ekonomi yang sangat bermanfaat. Ya, dalam konteks produksi, ya itu tenaga kerja, ya, itu menjadi faktor produksi yang paling penting. Ya, di samping sumber daya alam. Nah, maka kenapa? Ya, karena kekayaan alam dan seterusnya tidak akan dapat tergali kalau tidak ada tenaga kerja, tidak ada orang yang kemudian menggali kekayaan itu. Maka sangat penting sekali dalam Islam. Posisinya itu sama dengan ibadah, bahkan jihad fisabilillah. Itu jika diri dengan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalalkan segala cara, ya, dan juga tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika ia melakukan aktivitas duniawi. Maka bekerja itu, ya, itu sebetulnya adalah aktivitas yang menguatkan tugas seorang muslim.
Tugas dalam apa? Dalam dia berdakwah, menyampaikan risalah dakwah. Ya, dengan bekerja, ya, itu akan menentukan posisi dia sebagai seorang dai. Dan kita ini perlu diketahui Bapak Ibu, kita ini semuanya dai. Dan itu, ya, kita semuanya mengemban tugas dakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Dakwah itu kan nggak harus tabligh, nggak harus isi kajian kayak gini. Ya, dakwah itu bisa disampaikan secara langsung, mengajak orang lain kepada kebaikan, itu adalah dakwah. Dan itu tugas setiap muslim. Ya. Maka ketika kita bekerja, itu menentukan posisi kita, kemudian menjaga harga diri kita, ya, dan kemudian memberi kita kemampuan untuk senantiasa berkontribusi untuk umat. Kalau kita punya kekayaan, kemudian kita gunakan itu untuk umat, untuk kemaslahatan umat, betapa besarnya pahala yang kita dapat. Ya. Bahkan dalam agama kita, dalam agama Islam ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilaksanakan kecuali kalau ada duitnya. Haji misalnya, ya kan kalau nggak ada uangnya nggak bisa dilaksanakan. Ya, haji, zakat, kalau nggak ada uangnya gimana dia bisa zakat? Ya, gimana dia bisa menjadi seorang musafir kalau tidak ada uang? Nah, maka mencari uang, ya, atau misalnya kalau kita, ya, bercita-cita ingin menjadi orang kaya, ya, maka lihatkan kekayaan kita itu supaya apa? Supaya kita bisa menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kenapa ingin kaya? Karena saya pengen zakat. Kalau nggak kaya nggak bisa zakat. Ya, pengen zakat yang lebih banyak, pengen infak yang lebih banyak, maka harus kaya. Ya, walaupun tentu, ya, keimanan kita kan tentu juga terbatas. Kalau dulu para sahabat, seperti misalnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Ya. Lalu untuk keluarga mana? Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Jadi maksudnya itu nggak ada yang tersisa dari hartanya, seluruhnya diinfakkan. Ya, Umar bin Khattab menyisakan sepertiga hartanya, lalu bertiga diinfakkan. Nah, walaupun iman kita mungkin tidak seperti mereka, tapi kita masih bisa, ya, berkontribusi ya, dengan harta kita, dan kita niatkan segala kekayaan yang kita cari di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadis, "Innallaha ta'ala yuhibbul mu'min al-muhtarif." Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai seorang mukmin yang bekerja, yang punya skill. Innallaha ta'ala yuhibbul mu'min al-muhtarif. Allah suka orang yang punya skill, punya kemampuan yang bekerja. Kemampuan apa saja yang halal. Ya, maka Islam tidak menghendaki adanya seorang itu nganggur, berdiam diri. Imam Munawi ketika menjelaskan hadis ini, dia mengatakan bahwa kalau orang itu nganggur, maka setan akan hidup dalam batinnya, ya, lalu dia bertelur dan menetas, lalu berketurunan. Dalam diri orang yang nganggur itu lebih cepat daripada hewan. Jadi kalau ada orang nganggur, setan itu betah di situ. Lalu dia bertelur, lalu kemudian berkembang biak, ya, lebih cepat daripada hewan. Dalam diri orang yang nggak mau kerja, yang nganggur. Ya, maka seorang muslim tentu tidak layak bersikap malas, ya, dengan alasan misalnya apa? Tawakal. Ya, tawakal cuma tawakal aja. Nah, itu paham tawakal yang salah. Tawakal yang benar itu kata Nabi tadi. Ya, kalau kita memahami betul tawakal itu, ya, maka kita akan seperti burung yang keluar di pagi hari. Tawakal yang benar. Ya, burung itu, ya, kira-kira dia tahu nggak? Atau dia sudah merencanakan sesuatu, misalnya atau dia udah tahu di sini banyak makanan. Dia keluar dulu aja, keluar di mana ada makanan, situ kemudian dimakan. Terus masuk atau kita pagi lapar,
keluar dalam keadaan lapar, sore hari dalam keadaan kenyang. Apalagi manusia tentu yang dibekali dengan akal, dengan hati, ya pastinya lebih baik daripada binatang. Ya. Nah, kemudian ada juga bisa alasan konsentrasi ibadah. Tidak ada di dalam Islam ya, konsentrasi ibadah kemudian meninggalkan urusan duniawi. Ya. Nah, kenapa? Ya, urusan duniawi itu juga harus dicari, terutama untuk memenuhi kebutuhan diri, apalagi kalau seperti keluarga dan seterusnya. Nah, maka ya ada tawazun di dalam Islam. Ada memperhatikan kehidupan akhirat, ya, dan kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ya kan? Nah, bagian dunia saja tidak boleh kita lupakan, apalagi bagian akhirat. Ya. Nah, maka dalam Islam tidak mengenal itu ada yang namanya minta-minta itu sebagai perbuatan yang mulia. Jadi namanya minta-minta itu pekerjaan yang tidak baik. Ya, perilaku minta-minta. Bahkan kalau orang yang sering mengumpulkan kekayaan dari minta-minta kepada orang, ya, di situ Nabi mengatakan man sa'ala syai'an wa 'indahu ma yughni. Kalau ada orang yang minta-minta kepada orang lain, ya, mengemis, padahal ya dia dia bisa mencukupi dirinya sendiri. Fa inna ma yasakkar min jamri jahannam, sungguhnya dia hanya menumpuk batu jahannam. Wa qalu wa ma yughnihi, para sahabat bertanya, apa yang dianggap mencukupi itu? Qala qadra yughnihi wa ya'shi. Rasulullah menjawab, mencukupinya itu kalau dia bisa makan di pagi atau siang hari dan di sore hari. Ya, jadi ya secara umum kalau kebiasaan kita misalnya katakanlah makan 3 kali ya sehari, kalau orang itu masih bisa makan 3 kali sehari ya maka haram bagi yang minta-minta. Ya, jadi kalau bisa makan 3 kali sehari itu artinya apa? Kita sudah cukup gitu. Maka tidak boleh minta-minta, tidak boleh mengemis. Jadi mungkin ada orang yang misalnya di kota mencari nafkah itu minta-minta. Lalu di kampungnya misalnya dia kaya, ya, rumah bagus. Nah itu profesinya yang tidak disukai di dalam Islam, minta-minta. Nah, profesi yang disukai dalam Islam itu apa? Pekerjaan yang baik itu bekerja walaupun hasilnya kecil. Ada seorang sahabat pernah, ya itu tadi diceritakan dia pergi ke gunung mencari kayu bakar. Lalu kemudian kayu bakar itu dijual. Lalu kemudian dia makan dari situ, ya, dan bahkan sebagiannya disedekahkan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis lainnya, aku ahadukum hablahu. Sungguh seorang di antara mengambil seutas tali, ya, seutas tali. Tsumma yabdu ilal jabali, lalu dia pergi ke gunung. Fayahtatibu, lalu dia ambil kayu bakar. Fayabihu, lalu dijual kayu bakar itu. Fayakul, lalu dia makan dari situ. Wa yatasaddaqu, bahkan dia sempat bersedekah dari situ. Khairul lahu min an yas'al nas, lebih baik baginya daripada minta-minta kepada orang. Jadi di sini hikmahnya dalam hadis ini adalah sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sekecil apapun rezeki yang kita peroleh, ya, jangan lupa itu sedekah. Boleh kosodak di sini. Yang tadi padahal sih profesinya cuma cari kayu bakar, lalu kemudian dia makan, sisanya disedekahkan. Tidak lupa untuk disedekahkan. Oleh kosodak, khairul lahu min an yas'al. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sedekah. Tidak ada alasan untuk sedekah. Maka dulu di zaman sahabat itu, para sahabat yang miskin-miskin itu, ya, yang tidak punya harta yang banyak, itu merasa iri dengan orang-orang kaya. Nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, zabahalud dusul bi ujur. Itu orang-orang kaya itu mereka mengumpulkan pahala yang banyak sekali. Ya, yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum. Nah, mereka orang kaya itu sholat juga, rajin sholat. Kita juga sholat. Dan mereka puasa sebagaimana kita juga puasa. Ya, artinya orang kayanya sholat.
Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi bedanya mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya, sementara kami tidak punya. Nggak punya kelebihan harta, gimana mau sedekah? Ya, itu kurangannya. Ya, kelebihan orang kaya, ya dia bisa sedekah. Tapi Nabi SAW menghibur para sahabat yang tidak bisa sedekah dengan harta itu. Awalaysa Allahu qad ja'alakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah itu sudah menjadikan beberapa hal itu bisa kalian sedekahkan? Apa sedekah itu? Kata Nabi SAW disebutkan Wabikul tasbihah dan sholat. Setiap tasbih itu sedekah. Wabikul tahlil dan sholat. Setiap tahlil itu adalah sedekah. Ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wabikul takbir dan sholat. Setiap takbir itu adalah sedekah. Ya. Wabikul tahmid dan sholat. Setiap tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Nah, jadi sedekahnya orang-orang miskin yang punya harta, ya, sama sekali misalnya nggak punya harta untuk disedekahkan. Kalau ada itu walaupun sedikit, ya upayakan sedekah. Seperti yang digambarkan dalam hadis ini, seorang kayu bakar, pencari kayu bakar, ya dia kemudian makan lalu disisihkan sebagainya untuk sedekah. Nah, jadi sebenarnya sedekah itu untuk orang-orang yang tidak mampu sedekah harta. Dan dalam hadis dikatakan tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di muka saudaramu itu adalah sedekah. Ya, fi wajhi akhika shadaqah itu adalah sedekah. Nah, kemudian apa? Wa fi buqi ahadikum, Nabi mengingatkan itu. Dan apa? Di butuh itu artinya sperma laki-laki. Di sperma laki-laki itu ada sedekah. Nah, gimana? Para sahabat waktu itu agak heran, kok bisa sedekah? Iya, sedekah itu kalau diletakkan di yang halal itu bukankah itu berpahala? Begitupun kalau itu diletakkan ya di tempat yang haram, maka baginya adalah dosa. Nah, situ apa namanya? Allah Nabi SAW menghibur para sahabat yang ya tidak bisa dia apa namanya sedekah dengan harta itu. Sedekah dengan apa yang dengan apa dengan yang ada itu. Karena sungguhnya itu menjadi ladang pahala itu. Tasbih, artinya zikir-zikir itu menjadi ladang pahala. Nah, maka Ibnu Khaldun mengatakan bekerja adalah nilai dari manusia. Jadi nilai dari manusia itu dari bekerja. Kalau mampu mengeluarkan potensinya ya, dan membuang kelemahannya, sungguh ia telah berusaha menghasilkan pekerjaan. Ibnu Khaldun ini punya karya namanya Muqaddimah. Nah, Muqaddimah Ibnu Khaldun itu yang terkenal dan kemudian menjadikannya sebagai bapak sosiologi ya, Islam atau bapak sosiologi pertama di dunia, Ibnu Khaldun. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perburuan atau tenaga kerja dalam fikih muamalah tadi sebagaimana saya sampaikan dalam muqaddimah itu yang dikenal dengan istilah ijarah. Mempekerjakan orang itu adalah tradisi kenabian yang menginspirasi kaum muslimin bahwa para nabi juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Syuaib alaihi wassalam, di mana Nabi Syuaib mempekerjakan Nabi Musa untuk beberapa saat. Di waktu itu anak atau putrinya Nabi Syuaib minta kepada ayahnya, ya abadi istajirhu, kata salah satu putri Nabi Syuaib mengatakan, wahai ayahanda, pekerjakanlah dia, pekerjakanlah Musa itu. Ya, inna khairan man istajarta al-qawiyyul amin. Sungguhnya orang yang paling baik yang kamu pekerjakan itu adalah orang yang kuat tapi bisa dipercaya. Dari mana kesimpulan itu datang? Karena saat Nabi Musa alaihissalam ya mengantar atau membantu kedua putri Nabi Syuaib, pada waktu itu mengambil air, antri panjang, Nabi Musa kemudian membantu mereka mengambilkan air dan kemudian mengantarkannya kepada ayahnya ya, ke rumahnya. Nah, di situ terlihat bahwa Nabi Musa itu sangat amanah, di mana dia tidak mau berjalan di belakang wanita, ya, karena khawatir melihat auratnya, melihat betisnya ataupun apa saja dari belakang, ya, sehingga dia tidak berjalan di belakang putri Nabi
Nabi Syuaib, tapi berjalan di depan. Jadi kalau ada tikungan itu putrinya Nabi Syuaib tinggal melemparkan ya batu misalnya ke arah kanan, belok. Nah maka al-qawiyul amin, orang yang kuat ya lagi bisa dipercaya itu sebagai kriteria pekerja yang baik. Pekerja yang baik itu kriterianya adalah al-qawi, dia kuat itu bisa kuat akal atau otaknya, dia punya keterampilan, kuat fisiknya, ya. Al-amin bisa dipercaya. Nah, jadi antara Nabi Musa dan Nabi Syuaib ini punya ikatan pekerjaan. Nabi Musa karyawannya, Nabi Syuaib majikannya. Berapa tahun bekerja itu? Sama Hijaz 8 tahun. Fa'in atmamta asyran, kalau kamu mau disempurnakan jadi 10 tahun kata Nabi Syuaib, ya famin indik, maka terserah kamu. Nah, salah satu bonus atau hadiah yang dijanjikan kepada Nabi Syuaib oleh Nabi Syuaib kepada Nabi Musa alaihissalam adalah menikahkan salah satu putrinya. Ini uridu an tunkihaka ibnatayya hataini ala an tajuruni thamaniyah. Sungguhnya aku ingin menikahkan salah satu dari putriku ini, ya salah satu dari kedua putriku ini. Syaratnya kamu harus bekerja padaku selama 8 tahun. Ya. Nanti dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, akad ijarah yang berhubungan dengan jasa ini dengan istilah al-ijaratu ijaratul manafi' ala al-ashkhas atau ijarah ala manafi' al-ashkhas, sewa jasa manusia. Sewa jasa manusia seperti yang tadi saya sampaikan, objeknya itu bisa jasa yang dijual oleh diberikan oleh manusia untuk bekerja, ada juga objeknya barang, di mana barang itu bisa diambil manfaatnya. Nah, dalam praktek kekinian akad ini bisa berbentuk jasa kedokteran, pendidikan, misalnya guru, dosen, ya kan? Dan jasa lainnya yang dapat diperjualbelikan. Nah, tentu tidak termasuk yang haram. Nah, karena ada jasa yang haram. Jasa apa itu? Ya, misalnya jasa yang diberikan oleh wanita guna susila, ya. Nah, itu haram itu yang jasanya. Sebagaimana dulu juga pernah terjadi dan itu juga disinggung di dalam Al-Quran, ya, di mana ada sekelompok orang majikan yang menjual budak perempuannya. Apa yang dijual budak perempuan? Dari budak perempuan itu jasa seks, ya kan? Nah, jasa seks itu dijual. Nah, itu dilarang dalam Islam. Padahal itu ya yang namanya budak perempuan dulu, ya kan? Nah, itu menjadi sepenuhnya milik majikan. Maka dia hanya boleh digauli oleh majikannya saja, tidak boleh digauli oleh orang lain berjualbelikan jasanya, boleh. Ya, boleh digauli majikannya, boleh. Nah, kemudian itulah aturan Islam pada waktu itu. Karena Islam mengatur, ya, bukan menciptakan perbudakan. Pada waktu itu sudah ada, lalu kemudian diatur. Ya. Maka itu disebut dengan milkul yamin, ya, milkul yamin. Jadi milkul yamin itu ya budak alasannya. Dan itu tidak bisa ditafsirkan secara luas. Sekarang ada beberapa waktu lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, ada disertasi itu di Widok ya kalau tidak salah, itu tentang milkul yamin. Ditafsirkan bahwa milkul yamin itu sekarang itu konteksnya bisa teman perempuan, bisa teman perempuan. Itu bisa menghalalkan perzinahan. Karena kalau dulu milkul yamin itu adalah budak perempuan, itu halal kalau digauli sama majikan. Tapi itu sekarang tidak ada sistem perbudakan itu, ya. Milkul yamin itu tidak bisa ditafsirkan dengan misalnya teman perempuan. Ya, nah, nanti dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep ijarah ini dalam sering disebut ya dalam Al-Quran, dalam konteks sewa tenaga manusia itu memang sering disebut. Dan yang disebut dalam Al-Quran itu bukan bukan barang. Seperti yang tersebut yang terdapat dalam surat Talaq misalnya ayat 6, Zukhruf ayat 32 dan lainnya. Itu tentang kalau dulu yang
yang ada di Al-Quran itu yang disinggung jasa manusia itu menyusui, ya, menyusui anak, gitu ya, itu ada upahnya itu biasa itu orang atau perempuan menyusui seorang anak itu, ya. Tentu ya dalam Islam juga ada aturannya sendiri terkait dengan menyusui, ya, dimana kemudian anak itu ya menjadi saudara persusuan dari anak yang dilahirkan oleh ibu yang menyusui. Ada namanya al-ikhwatu minal radha, ya, saudara persusuan yang itu sama statusnya dengan saudara kandung, tidak boleh dinikahi dan seterusnya. Nah, Imam Bukhari dalam kitab Al-Jami' Shahih itu membuat bab khusus tentang hijrah. Di dalamnya ada 22 bab tentang hijrah. Nah, tadi ya, beberapa ayat yang dalam disinggung dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Qasas ayat 27, di situ kisah tentang Nabi Syuaib dan Nabi Musa alaihissalam tentang ikatan kerja tadi selama 8 tahun. Ya, salah satu bonusnya itu dia menikahkan, ya, dia menikahi putri Nabi Syuaib. Kemudian surat Al-Talaq ayat 6, ya, Allah memberikan contoh di sini tentang memberikan upah kepada wanita yang menyusui. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Lalu kemudian tentang ikatan antara majikan dan karyawan, ya, sudah Allah singgung dalam surat Az-Zukhruf ketika Allah mengatakan liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, dan kami bagikan di antara mereka ma'isyah, sumber penghidupan fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa rafa'na ba'dahum, dan kami angkat sebagian mereka fawqa ba'din, di atas sebagian lain, darajat, beberapa derajat, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian mengambil, ya, sebagian mereka mengambil dari sebagian yang lain sukhriya, ketunduk. Jadi maksudnya adalah sebagian jadi majikan, sebagian lagi jadi karyawan. Itu sudah turun, ya, dan itu sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam hadis dikatakan autul ajir ajrahu, berikanlah ajir atau pekerja itu ajrahu, upahnya qabla an yajfa'ahu, sebelum dengannya kering. Jadi artinya Pak, segera, kalau berkaitan dengan gaji karyawan itu segera tunaikan gajinya. Ya, di sini bahkan Nabi mengatakan sebelum keringatnya kering, artinya segera sebelum keringatnya kering. Jadi jangan sampai nunggak gajinya, ya, dalam riwayat Bukhari. Nabi mengatakan juga dalam hadis ma'akal ahadukum ta'aman khairul lahu min an ya'kula min yadihi anna nabiyya wa Daud kana ya'kulu min 'amali yadihi. Tidaklah kalian, seorang di antara kalian, makan dari makanan lebih baik daripada apa yang dia makan dari tangannya sendiri. Bahwa Nabi Daud dahulu juga, ya, makan itu dari tangannya. Jadi maksudnya dari bekerja sebagai pandai besi. Ya, ada yang dimuliakan Allah. Kita berikan contoh dan sebagian sudah saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW selalu mencium tangan seorang sahabat ketika beliau mengetahui bahwa tangan lelaki tersebut kasar karena bekerja menggunakan martil, ya, dan beliau sangat simpati kepada sahabat tadi. Rasulullah yang melakukan beberapa pekerjaan dengan tangannya dan menasihati sahabat untuk melakukan hal yang sama, ya, tetapi mereka enggan melakukan pekerjaan tersebut. Maka Rasulullah SAW menegur, apa yang terjadi pada golongan yang aku lakukan? Dan demi Allah, aku lebih mengetahui dan lebih takut kepada Allah daripada Ali bin Abi Thalib pernah berkata, dia pernah mengetahui Rasulullah SAW sedang lapar, dan dia bekerja supaya dapat memberikan makanan untuk beliau. Dia membersihkan timbunan lumpur di kebun milik seorang Yahudi di luar Madinah dan memperoleh 17 buah kurma karena mengangkat 17 ember air, ya, satu ember, satu butir kulit orang Yahudi itu, dia ngasih upahnya, satu ekor satu butir, sehingga mereka makan buah tersebut bersama-sama. Jadi dari upah itu mengangkat ember itu, ya, Nabi kemudian makan dari apa yang diperoleh oleh orang ini. Saat Nabi Waqqas juga pernah memupuk kebun dan berkata bahwa seember pupuk sama dengan seember gandum sebagai upahnya. Nah, maka dalam fikih, ya, seperti juga yang saya singgung tadi, ada tenaga kerja itu yang khusus, ya, al-ajirul khas, itu karyawan yang punya ikatan kerja pada satu instansi atau pabrik ataupun perusahaan misalnya, ya,
Itu namanya al-ajirul khos. Artinya apa? Dia tidak boleh bekerja di tempat lain kalau dia sudah punya ikatan kerja di situ. Dan itu al-ajir al-khos. Ya. Dan ada namanya al-ajirul mushtaq, tenaga kerja yang umum. Artinya mushtaq itu ya semua orang bisa memanfaatkan jasanya. Nah, itu adalah misalnya dokter, ya, semua orang bisa memanfaatkan jasanya. Penjahit, ya, apalagi, pokoknya apalagi pengacara, misalnya kan gitu ya. Nah, itu semua orang bisa. Itu namanya al-ajirul mushtaq. Ya, orang dia menjual jasanya ya, kepada siapa saja. Nah, maka tentu dia bisa menjual jasanya kepada semua orang. Dengan selagi kemudian itu mampu untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, nanti diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini ya, jam 6 kurang 5 menit. Ini jam 5.55. Sisa waktunya sampai waktu suruh kebetulan untuk diskusi dan jawab. Kalau ada yang menambahkan silakan. Ya, ini belum ke teori fikih ya, belum ke ayat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, untuk yang profesinya pengamen, sekarang ini kan banyak di jalan-jalan anak muda dengan pakaian yang tidak sopan, kemudian dia mengamen. Apa ini termasuk profesi pekerjaan Pak Ustaz? Kemudian kalau kita menghadapi seperti itu, apakah kita memberi atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini tidak punya pekerjaan tetap Pak Ustaz. Jadi untuk mencukupi keluarga, akhirnya kita pinjam dari bank sana, tutup bank sini. Yang kami tanyakan, hukum meminjam karena kebutuhan keluarga diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tadi tentang pengamen. Dengan pengamen ini kan menamakan dirinya sebagai pekerja seni. Kira-kira umumnya ada manfaat yang diberikan misalnya. Ya, ada yang menikmati misalnya gitu. Ya, mungkin ada ya, 1-2 orang ya, di jalanan gitu. Ya, tapi umumnya kalau misalnya tidak memberikan manfaat, ya ini sama dengan meminta-minta. Apalagi yang cuma formalitas misalnya. Nah, gimana kira-kira kalau kita misalnya memberi kalau orang yang minta-minta, itu hukumnya gimana? Sementara tadi orang yang minta-minta itu misalnya itu adalah pekerjaan yang tidak disukai di dalam Islam. Ya kita sikapnya ya tetap memberi Pak. Walaupun kalau ada aturan pemerintah kan tidak boleh ngasih sembarangan ya di jalan gitu. Ya. Secara hukum Islam kalau ada orang yang minta-minta, ya hukumnya gimana? Apa kita nggak ngasih? Ya ngasih. Ya baik itu adalah ngasih kepada orang yang minta-minta. Nah, kita niatkan itu sedekah kan gitu. Kita niatkan itu adalah sedekah. Ya kecuali kalau kita tahu betul bahwa orang itu minta, ya dia untuk mempunyai kekayaan, kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, misalnya memang dia berbang camping, ya terserah dia misalnya yang bilang itu mau kayak gimana. Tapi apa terlihat dari yang nampak itu memang dia butuh, ya kita berikan apa yang kita punya. Nah tentu dengan kita memperhatikan itu tadi ya peraturan undang-undang itu, karena ada beberapa daerah yang mungkin melarang. Dengan tujuannya apa? Supaya melarang itu ya supaya memberi pelajaran bagi yang lainnya bahwa ya tidak boleh kita di jalan karena mengganggu, kemudian dia bisa menyerahkan diri dan seterusnya. Nah, tapi secara teori dalam Islam itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan memenuhi kebutuhan itu dengan minjam itu boleh nggak sih? Ya. Tentu kalau berhutang itu boleh berhutang ya. Tapi jangan sampai sudah itu dijadikan gaya hidup. Karena Nabi SAW dalam doanya itu setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl
Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Jadi Nabi itu berlindung dari berapa hal itu? Berlindung dari kikir, dari lemah, dari sedih, ya. Nah, Nabi juga berlindung dari min ghalabatid dain, dari terlilit hutang, wa qahril rijal, dan diintimidasi oleh orang. Kalau orang bayar hutang, ya, diintimidasi itu oleh kolektor. Ya, maka jangan banyak hutang, apalagi hutangnya ada ribanya. Ya, kalau hutang nggak pakai riba sih mungkin sah-sah aja, misalnya untuk menutupi kebutuhan gitu, ya, menutupi kebutuhan dia berhutang, ya, karena memang sama sekali tidak punya, misalnya hanya berhutang. Tapi catatannya tentu tidak ada ribanya. Ya, kalau dia berhutangnya misalnya dengan riba, hutang ke bank keliling atau hutang kepada misalnya katakanlah bank konvensional yang itu menerapkan sistem riba atau bunga, ya, itu tidak diperkenankan. Ya, kalau hanya hutang saja nggak ada bunganya masih boleh, Pak. Tapi tentu itu, ya, pekerjaan yang tidak baik, karena Nabi SAW berlindung dari digigit hutang. Maka jangan banyak hutang, ya, baik individu, ya, ataupun instansi apa saja, ya. Jangan banyak hutang. Kenapa? Kalau hutang itu mudah diintimidasi oleh orang. Seperti doa Nabi, qahril rijal, itu konsekuensinya kalau dililit hutang itu ya pasti ditekan oleh orang lain yang belum kemampuan. Lagi Bapak Ibu cukup. Cukup ya Pak. Baik.